Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maxtiflo Safatiti dengan NIM 5614240006, kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Penerapan AI untuk Optimalisasi Jadwal Produksi di Industri Manufaktur. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana kecerdasan buatan, yaitu AI, dapat mengoptimalkan jadwal produksi dan meningkatkan produktivitas kerja di industri manufaktur. Kami akan menjelajahi faktor-faktor keberhasilan, dampak, serta tantangan dalam implementasi AI untuk pertumbuhan berkelanjutan di era industri modern. Yang pertama ada pendahuluan, tantangan industri manufaktur. Ada tiga, efisiensi produksi, permintaan pelanggan, serta sistem adaptif. Industri manufaktur menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya personal. Kedua ada permintaan pelanggan. Dengan memenuhi permintaan pelanggan secara cepat dan tepat, waktu menjadi tantangan yang semakin kompleks. Dan sistem adaptif, AI kemungkinan perancangan sistem produksi yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan dinamis. Penerapan AI menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan jadwal produksi dan meningkatkan produktivitas kerja secara signifikan. Algoritma, pembelajaran mesin dan analitik data memproses informasi besar untuk jadwal optimal, meminimalkan waktu henti mesin, dan mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, peran AI dalam optimasi jadwal produksi. Penjadwalan cerdas, AI memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk memproses data besar, seperti kapasitas mesin, waktu produksi, dan ketersediaan bahan baku, menghasilkan jadwal yang optimal. Kedua, ada produksi permintaan. Jadi, AI memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat, menggunakan analisis data historis dan tren pasar, mengurangi risiko overproduction atau underproduction. Yang terakhir, ada manajemen rantai pasok. AI mengintegrasikan data dari berbagai departemen untuk menciptakan sistem manajemen rantai pasok real time, mengkoordinasikan pemasok, produksi, dan distribusi. AI juga mendeteksi dan memitigasi gangguan produksi melalui pemantauan kondisi mesin, memberikan peringatan dini, dan mengatur ulang jadwal pemberian tanpa mengganggu produksi utama. Lanjut dampak AI terhadap produktivitas kerja. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan AI dalam optimasi jadwal produksi di industri manufaktur. Yang kedua ada objek penelitian. Jadi fokus utama adalah pada sistem AI yang digunakan, proses implementasinya, dan hasil yang dicapai di salah satu perusahaan manufaktur yang telah mengadopsi teknologi ini. Dan yang ketiga, ada data dan sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer produksi, teknisi IT, dan operator. Data sekunder dari dokumentasi perusahaan dan laporan produksi. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, coding, kategorisasi, dan interpretasi untuk menyimpulkan pola dan hubungan. Hasil dan pembahasan efisiensi AI. Jadi algoritma pembelajaran mesin, AI mengoptimalkan jadwal produksi dengan memproses data historis dan merancang jadwal yang mempertimbangkan kapasitas mesin, waktu produksi, dan ketersediaan bahan baku. Adaptasi real time, AI mengatasi dinamika jadwal produksi akibat perubahan mendadak, memproyeksikan masalah, dan memberikan rekomendasi penyesuaian jadwal secara real time. Integrasi rantai pasok, sistem IoT menghubungkan data dari mesin produksi, inventaris bahan baku, hingga distribusi akhir secara real time, mengelola sumber daya lebih efisien. Tantangan implementasi AI. Tantangan yang pertama, investasi awal, membutuhkan infrastruktur canggih dan pelatihan karyawan. Resistensi tenaga, kekhawatiran akan penggantian peran oleh otomatisasi. Integrasi data, membutuhkan data berkualitas tinggi, konsisten, dan terintegrasi. Dan terakhir keempat, kompleksitas algoritma, membutuhkan kalian khusus dalam pengembangan dan pemeliharaan. Faktor regulasi dan keamanan data juga penting, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data, kolaborasi dengan mitra teknologi, dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi AI. Terakhir ada kesimpulan dan prospek masa depan. Peningkatan produktivitas, AI mengoptimisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses produksi, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kedua ada keamanan keberlanjutan. AI meningkatkan keselamatan kerja
dan mendukung keberlanjutan dengan mengurangi limbah serta mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku. Penguatan tenaga kerja. Jadi tantangan implementasi dapat diatasi melalui pelatihan ulang dan pendekatan inklusif, menjadikan AI peluang untuk memperkuat tenaga kerja manusia. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.